Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Di video kali ini tanggal 19 Januari 2022 kita lanjutkan untuk membahas analisa gold di hari ini ya. Jadi kemarin gold sempat drop dari posisi tertinggi di hari kemarin itu 18.22, kemudian drop sampai harga terendah di 18.05 ya. Nah, jadi gold masih berpotensi turun ya, karena di sini ada pola-pola candles yang masih tertahan di area ini, dan kita garis trendline dia masih di bawah trendline H1 ya. Nah, gold akan naik itu ketika dia breakout trendline ini ya. Kemudian kita lihat sudah terbentuk sebuah pola ya. Ya, jadi pola seperti ini terbentuk di H1 ya. Kemungkinan dia akan turun ke sini kemudian naik lagi. Apakah kalau misalnya ini di breakout dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kemudian kita lihat di sini ada demand ya, demand area yang bisa dipakai untuk ambil posisi, dan juga kita analisa di trend line di daily atau 4 jam. Nah, itu kemungkinan dia menyentuh trend line ini baru dia akan menuju ke atas. Jadi mungkin hari ini sampai Jumat masih akan sideways ya, jadi naik turun kemudian naik turun, jadi seperti itu. Baru nanti sampai dia bisa breakout dan dia menuju ke area yang lebih tinggi. Jadi kemungkinannya seperti ini. Jadi kemungkinannya dia akan terus seperti itu sampai dia breakout trendline, baru dia akan terus naik menuju ke harga 18.40 ya di area ini. Jadi dia akan sideways seperti itu sampai hari Jumat. Nah, untuk hari ini sebenarnya kalau kita sell ini sudah terlambat ya. Dia udah ada di pertengahan, jadi walaupun sebenarnya berpeluang lebih turun lagi, karena kalau kita sell sekarang itu stop lossnya harus di atas ini ya. Jadi kalau kita sell, misalnya sellnya di sini ya, stop lossnya harus di sini gitu ya, dengan target profit di 18, nah ini lah 18.03 lah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini rasionya kurang dari 1 antara stop loss dengan dengan reward itu kurang dari 1 ya. Mungkin kalau misalnya ini naik kita tunggu di sini ya untuk nge-sell. Nah, tunggu di area di sini ya, jadi tunggu di sana sehingga kita dapat risk reward ratio yang lebih bagus. Nah, dengan dasar kita tunggu di sana dia nggak breakout trend line ya, dia nggak breakout trend line ini. Jadi ketika dia nyentuh trend line kemudian ada candle bearish, jadi membentuk triangle pin bar atau inside bar, bisa diambil posisi untuk sell dengan stop loss di 18.23 sebenarnya ya, 18.23 biar lebih aman. Nah, 18.23 kemudian target profitnya di 18.03. Target profitnya 14. Oke. Target profitnya 18.03. Jadi seperti itu untuk opsi hari ini ya. Kita tunggu dia menyentuh trendline, kemudian dia tidak membreak trendline yang di atas ya. Kemudian kita ambil sell dengan target profit di sini, stop loss di sini. Nah, itu untuk analisa hari ini. Tapi kalau dia breakout trendline kita tunggu retest, kemudian takutnya dia pulse breakout ya. Jadi tunggu retest kemudian nanti kita buy. Tapi kemungkinan untuk breakout masih kecil ya, karena di sini masih jelas bahwa
penolakannya belum sempurna ya. Jadi sempat naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, ditolak lagi di sini dengan channel bearish yang cukup lumayan ya. Kemudian ini juga, dan kalau kita dilihat di time frame 4 jam, nah time frame 4 jam itu ada bearish yang artinya ada seller yang cukup signifikan namun belum liquid ya, jadi belum sampai dia menyentuh area ini untuk dia bisa naik lagi ya. Jadi kemungkinan dia bisa tersentuh di sini, atau kemungkinan dia hari ini tidak nyentuh area trendline tapi langsung turun ya. Jadi yang penting adalah kalau kita ambil sekarang sell itu risk reward ratio-nya lebih dari atau kurang dari 1. Jadi ya, risikonya lebih tinggi ketimbang rewardnya. Ini kalau ambil sekarang mungkin agak berisiko gitu ya kalau sell, atau tunggu di sini, atau jangan sama sekali ambil posisi sell untuk menghindari risiko yang tinggi. Kemudian ini ada demand area di sini ya. Nah, jadi dia akan kita tunggu di demand area ini untuk open posisi buy ya. Stop lossnya pasti di bawah ini ya. Oke, nanti kita buy ketika dia menyentuh demand ini. Nah, kemarin juga sempat turun ke sini, kemudian dia menyentuh demand area dan langsung lompat ke area ini, cuma dia tidak menembus area trendline, dia turun lagi. Jadi kalau kemarin scalping buy dan sell lumayan dapatnya ya. Jadi prinsipnya dalam trading itu adalah selalu menunggu di demand area untuk buy dan selalu menunggu di area supply untuk sell ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dan juga mungkin analisa gold di hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton Netrindo Trader ya. Jangan lupa like, kemudian komen dan share, dan juga bagi yang baru menonton mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Sampai berjumpa kembali dan saya ucapkan terima kasih.